lain atau perbuatan jahat. Hal ini membuktikan bahwa ya nubuatan kelahiran Yesus itu bukan nubuatan palsu, tapi nubuatan kelahiran Yesus ada di dalam konsep desain master plan-nya Tuhan itu sendiri. Sehingga Allah pun meluputkan dirinya waktu ada upaya dan usaha untuk menghabisi Yesus itu sendiri. Nah, itulah beberapa contoh konkret bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, adanya nubuatan kelahiran Kristus dalam perjanjian lama dan itu terrealisasi di dalam perjanjian baru. Yang berikutnya kita lihat adanya petunjuk dari Allah tentang kelahiran Yesus jauh sebelum Yesus lahir. Saya ulas sekali lagi Bapak Ibu. Sudah ada petunjuk, konfirmasi, pemberitahuan dari Tuhan tentang kelahiran Yesus sebelum Yesus lahir. Dan ini untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan atau Allah. Yang pertama, dicatat dalam Lukas pasal 1 ayat 31 sampai dengan ayat 31 dan juga dengan ayat 26 sampai dengan 30. Di mana Allah mengutus seorang malaikat untuk berkata kepada Maria, dan malaikat itu berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi artinya Bapak Ibu dikasih oleh Kristus sebelum Yesus lahir. Allah sudah berbicara kepada Maria melalui malaikat. Nanti, ya, engkau akan mengandung dan pasti melahirkan seorang anak laki-laki. Detail ini pemberitahuan daripada Allah sendiri kepada Maria lewat malaikat. Dan engkau harus memberikan namanya dia adalah Yesus. Jadi artinya apa? Allah sudah menjauh-jauh hari memberitahukan, mengkonfirmasi kepada Maria. Ini ya, ini pada saat Maria belum mengandung loh Bapak Ibu. Ayat ini, Lukas pasal 1 ayat 31. Belum mengandung Maria. Belum melahirkan dari Maria. Belum. Tapi sudah ada pemberitahuan. Malaikat suruhan Tuhan untuk mengingatkan Maria bahwa nanti kamu akan mengandung hamil dan setelah itu kamu akan melahirkan dan anak yang kau kandung itu, anak yang akan kau lahirkan itu laki-laki loh ya. Dan jangan lupa Tuhan bilang lewat malaikat namanya detail Yesus. Artinya apa? Tuhan sudah memberitahukan siapa namanya di kemudian hari akan nama apa yang akan dia pakai waktu dia datang, waktu dia lahir ke dunia. Tuhan sudah memberitahukan itu siapa namanya dia kepada Maria. Ini menarik Bapak. Tidak ada nabi dan rasul pemimpin agama di dunia ini yang memiliki proses cara seperti yang dialami oleh Yesus. Hanya Yesus. Karena Yesus itu adalah Tuhan atau Allah. Yang kedua, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf. Dicatat dalam Matius pasal 1 ayat 20 dan ayat 18 sampai dengan 25. Malaikat itu disuruh oleh Tuhan untuk mengatakan kepada Yusuf, Yusuf anak Daud. Nah, ini lihat Bapak Ibu. Ya, Yusuf anak Daud. Ini membuktikan bahwa memang Yesus itu lahir dari keturunan Daud. Makanya disinggung di sini, Yusuf itu anak Daud. Ya. Janganlah kau takut mengambil Maria sebagai istri. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus, artinya dari Tuhan, alias anak yang di kandungan, anak yang dirahim dari Maria itu adalah Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri. Hal ini memperjelas kelahiran Allah ke dunia ini lewat tubuh Yesus, rupa Yesus, sangat jauh berbeda dengan kelahiran semua umat manusia di dunia ini. Jauh berbeda.
Kita tahu kelahiran semua umat manusia di dunia ini adalah hasil hubungan suami istri atau perpaduan sperma dan ovum kan Bapak Ibu. Tetapi Yesus sungguh amat berbeda. Bukan karena hubungan suami istri Maria dan Yusuf, bukan karena perjumpaan sperma dan ovum, bukan. Tapi karena titipan langsung dari Allah melalui rohnya di dalam rahim Maria itu sendiri. Keistimewaan proses keberadaan atau kelahiran Yesus ini menjadi pembeda Yesus dengan para nabi dan rasul dan manusia biasa, dan juga sekaligus menjadi pembuktian bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, petunjuk yang ketiga. Di malam kelahiran Yesus, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada gembala-gembala dan menyampaikan kabar baik kepada para gembala itu. Apa kabar baik disampaikan oleh malaikat Tuhan itu kepada gembala-gembala itu yang notabene informasi yang disampaikan oleh malaikat itu tentunya asal-usulnya berasal dari Tuhan. Dan malaikat itu hanya menjadi juru bicara Tuhan untuk menyampaikan kepada gembala-gembala ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Nah, tolong diperhatikan Bapak Ibu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu satu. Yang kedua, siapa itu? Kristus. Dan dijelaskan lagi dengan kata keterangan tambahan. Kristus itu siapa? Tuhan. Artinya apa? Sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah memakai malaikat untuk mengkonfirmasi, untuk memberitahukan, untuk mengumumkan kepada banyak orang. Baik kepada Maria, baik kepada Yusuf, baik kepada gembala-gembala. Bahwa akan lahir di tengah-tengah mereka. Yaitu juru selamat yang notabene-nya adalah Kristus atau sama dengan Allah itu atau Tuhan itu sendiri. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, ya hal ini membuktikan bahwa dari awalnya memang Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu sama dengan Allah. Gak ada perbedaan. Cuma persoalannya masih banyak orang Kristen tidak paham ini Bapak Ibu. Masih banyak. Nggak usah dulu kita berpikir jemaat, para pendeta, banyak. Termasuk yang sudah bergelar doktor teologi. Maka akhirnya apa? Pengajarannya menyesatkan. Maka saya punya harapan banyak Bapak Ibu. Apa yang kita pelajari ini tolong Bapak Ibu pahami. Tolong Bapak Ibu mengerti. Supaya dengan apa yang Bapak Ibu pahami, mengerti, Bapak Ibu juga bisa menjelaskan kepada jemaat Bapak Ibu. Karena sekali lagi tantangan kita hari ini sangat begitu kejam. Rasanya beramai-ramai orang, baik dari kalangan Kristen sendiri, bahkan dari kalangan agama lain, berusaha menjungkir balikan. Oh, Yesus itu bukan Tuhan. Dengan memakai apa Alkitab juga Bapak Ibu. Kesalahan terbesar mereka karena mereka hanya melihat satu ayat yang kelihatannya kontradiktif dalam perjanjian baru. Padahal bukan kontradiktif, tapi paradoks. Beda antara kontradiktif dengan paradoks, Bapak Ibu. Ya, jelas kok. Dari awal Tuhan sudah memberitahukan namanya. Ya, baik kepada Maria dan juga kepada Yusuf dan juga kepada orang-orang lain di luar Maria dan Yusuf, yaitu siapa? Gembala-gembala. Bahwa dia akan Allah itu Tuhan itu akan datang ke dunia ini dengan nama yang baru.